Shalom anak-anakku semua. Eh, Perkenalkan, nama saya Ibu Siska. Saya akan mengajarkan pendidikan agama Kristen untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Manis Renggo di tahun ajaran 2021 dan 2022. Untuk kelas 2 hari ini kita akan memulai pelajaran kita yang pertama mengenai menghormati orang tua. Jadi pelajaran pertama kelas 2 hari ini adalah menghormati orang tua. Kita akan nyanyi satu lagu, Hormati Orang Tuamu, ya. Anak-anak belajar yang sudah bisa nyanyinya yang banter, yang belum bisa memperhatikan teksnya dan bernyanyi bersama-sama. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh papa, ku kan patuh mama, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak Tuhan, sayang papa dan mama. Oke, itu lagunya ya. Menghormati orang tua. Nah, siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah ayah ibu, kakek nenek, orang yang usianya di atas kita. Itu semua kita bisa sebut sebagai orang tua. Ya, itu juga bisa kita sebut sebagai orang tua. Tetapi di dalam keluarga, orang tua itu biasanya adalah ibu dan bapak kita, ya. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita. Yang sudah tidak punya ayah dan ibu, siapa yang sekarang merawatmu? Itu budemu, bulemu, pak demu, Mbah Putri, Mbah Kakung, itulah orang tuamu, ya, yang harus kita hormati. Nah, mari anak-anak membaca bersama-sama Bu Siska dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kolose pasal 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena hal itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang tua. Nah, anak-anakku semua, ketika Nabi Musa ada di atas Gunung Sinai, Tuhan memberikan dia 10 hukum. Nah, dari 10 hukum ini, nanti anak-anak akan belajar di hari yang lain. Nah, dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa, hukum yang kelima itu mengenai menghormati orang tua. Ya, hukum yang kelima dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa, hukum yang kelima adalah mengenai menghormati orang tua. Jadi anak-anak kita semua memiliki kewajiban, kita wajib menghormati orang tua. Kenapa? Karena orang tua sudah melahirkan, merawat kita, mendidik kita, mencukupi kebutuhan kita. Coba seperti sekarang ya, anak-anak di rumah, orang tua yang membantu untuk belajar. Anak-anak mau makan, orang tua yang mencari uang untuk mencukupkan keperluan kita. Anak-anak mau jajan, anak-anak mau apa, semua orang tua yang mencukupkan. Orang tua adalah orang yang sudah merawat kita.
menjaga kita, menyediakan yang kita butuhkan. Makanya kita harus menghormati orang tua. Amin. Nah, ketika Nabi Musa ada di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum yang harus Nabi Musa sampaikan kepada orang Israel waktu itu. Nah, 10 hukum yang Tuhan berikan itu dikenal dengan istilah atau sebutan dasatitah. 10 hukum atau dasatitah. Nah, dasatitah ini juga sering disebut dengan kata dekalog. Nah, jadi kalau ada pertanyaan apa itu dekalog? Dekalog adalah 10 hukum atau dasatitah. Atau ada yang bertanya, apa nama lain dari 10 hukum? Anak-anak bisa menjawab dasatitah atau dekalog. Nah, ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa, Tuhan menuliskannya di atas 2 loh batu. Ya. Jadi hukumnya bukan ditulis di kertas, bukan ditulis di buku. Hukumnya ditulis di atas 2 loh batu. Jadi batunya dipahat oleh Tuhan dan disitulah ditulis ke-10 hukum. Di mana tadi Tuhan memberikan 10 hukum kepada Nabi Musa? Di Gunung Sinai. Betul sekali. Nah, Tuhan memberikan hukum-hukumnya supaya dijadikan pedoman hidup dan harus ditaati oleh orang Israel pada waktu itu. Demikian juga hukum yang sama Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan, supaya kita mentaati hukum-hukum Tuhan, mentaati firman Tuhan. Kita mentaati firman Tuhan supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Jadi, anak-anak kita harus menghormati orang tua. Nah, di dalam dunia ini, wakil Allah yang Allah berikan kepada kita adalah orang tua. Jadi orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Ya, Tuhan tidak bisa hadir secara langsung kepada kita, tetapi Tuhan mengirimkan wakilnya, yaitu orang tua. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, kita harus menghormati orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, puji Tuhan, pelajaran hari ini sampai di sini saja tentang menghormati orang tua. Tugas anak-anak yang pertama hari ini adalah menghafalkan Kolose 3 ayat yang ke-20. Bisa ya? Bisa dibantu oleh orang tuanya. Dan nanti kalau sudah hafal, dibantu orang tuanya bisa, anak-anak mengirimkannya kepada Bu Siska. Oke, kita akan coba sekali lagi bersama-sama Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang tetap bersedia mendampingi anak-anaknya. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita semua. Selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.